rasisme telah menjadi isu penting di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Muncullah diskriminasi berbasis ras di negara-negara barat, serta ekstremisme agama yang sering kali berujung pada tindakan terorisme, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih toleran dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah Perang Dunia II, dunia Barat mengalami revolusi hak asasi manusia yang memunculkan kesadaran baru akan pentingnya hak-hak dasar bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka. Tragedi Holocaust sebagai contoh mengungkapkan betapa mengerikannya dampak dari rasisme dan pembersihan etnis. Where they had the people that were dying and dead and bodies stacked like cordwood. That was a little town of Ludwigslust. And we made the German people in that community go get those bodies and had a burial in the park in front of the castle so that they would never forget it again. Pada dekade 1960-an, gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan Eropa Barat terus berlanjut, menuntut pengakuan dan perlindungan yang setara bagi kelompok minoritas. Dari sini, kebijakan multikulturalisme mulai berkembang dan diterapkan di beberapa negara, khususnya di negara-negara berbahasa Inggris pada akhir 1990-an. Serta diadopsi oleh sebagian besar negara anggota Uni Eropa sebagai bentuk konsensus sosial. Dikutip dari buku Ajar Kearifan Lokal Daerah Sumatera Selatan oleh Syarifuddin, istilah multikulturalisme berasal dari kata multi, kultur, dan isme. Kata multi berarti banyak, kultur artinya budaya, sedangkan isme maksudnya aliran atau paham tentang sesuatu. Multikulturalisme adalah suatu kondisi di mana keberagaman budaya dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Para pakar seperti H.R. Pilar menekankan bahwa multikulturalisme adalah upaya untuk mengatur perbedaan dan kemajemukan. Sebenarnya, agama-agama besar dunia seperti Islam dan Kristen mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi. Dalam Al-Quran, terdapat perintah untuk saling mengenal dan menghargai sama seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqabikum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dari jenis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadi majemuk karena berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya, dalam hal ini, keberadaan manusia secara sunatullah adalah beragam dan majemuk. Dengan ini, manusia diharuskan saling mengenal satu sama lain. Menurut Zamakhari dalam Al-Kashaf, terdapat dua hal penting dalam ayat ini. Pertama, bentuk keberadaan manusia yang beragam dan majemuk, baik dalam perbedaan jenis kelamin, bangsa, suku, maupun kelompok sosial yang besar. Kedua, keharusan saling mengenal, lita'arafu, yang menunjukkan pentingnya saling mengerti dan memahami dalam kehidupan manusia yang beragam. Zamakhari menjelaskan bahwa lita'arafu berarti saling memahami, menyesuaikan, dan tidak saling membagikan diri berdasarkan kasta, keluarga, atau status sosial yang lebih tinggi. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang paling mulia di sisi Tuhan bukanlah karena kasta, keluarga, suku, atau harta benda, melainkan ketakwaan manusia kepada Tuhan.
Petunjuk untuk saling mengenal di ta'aruf ini selaras dengan ajaran multikulturalisme yang berkembang dewasa ini. Dengan saling mengenal, kita dapat mewujudkan toleransi, bersikap humanis, demokratis, adil dan tidak membedakan seseorang berdasarkan kelas maupun perbedaan lainnya. Ayat ini menjadi dasar penting dalam mengembangkan multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Secara historis, ayat ini turun untuk menghapuskan diskriminasi sosial yang terjadi pada masa itu. Misalnya, Al-Qurtubi menyebutkan sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Bani Bayaldoh untuk menikahkan budak laki-laki dengan perempuan dari keluarga mereka. Namun mereka mempertanyakan, apakah pantas seorang budak menikahi anak perempuan tuanya? Lalu ayat ini turun untuk mengingatkan agar tidak memandang seseorang berdasarkan status atau kasta. Sebagaimana dalam riwayat lain, pada hari Fatu Makkah, Nabi Muhammad memerintahkan sahabat Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Beberapa sahabat memprotes karena Bilal berasal dari golongan yang berkulit hitam yang dianggap tidak pantas. Ayat ini pun turun untuk menegaskan bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah adalah takwanya, bukan status atau latar belakang sosial. Agama-agama lain pun mengajarkan nilai-nilai yang serupa, yang menunjukkan bahwa esensi agama sejalan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Sebagai negara yang memiliki ratusan suku, bahasa, dan berbagai agama, Indonesia sangat rentan terhadap konflik berbasis identitas. Masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman seringkali menghadapi tantangan berupa dekadensi nilai di era globalisasi, yang membuat masyarakat yang semakin rentan terhadap polarisasi. Sejarah mencatat bahwa konflik antar suku, agama, dan budaya pernah terjadi di Indonesia. James Banks menjelaskan bahwa terdapat sejumlah miskonsepsi di kalangan ilmuwan mengenai definisi pendidikan multikultural. Sebagai contoh, Glaser 2007 menganggap pendidikan multikultural sebagai program gerakan pendidikan yang ditujukan untuk kelompok masyarakat seperti Afrika, Latino, orang miskin, perempuan, dan kelompok yang terpinggirkan. Miskonsepsi lain melihat pendidikan multikultural sebagai gerakan untuk kembali ke budaya yang dikhawatirkan dapat merusak kesatuan bangsa. Namun, Banks membantah pandangan ini dan mendefinisikan pendidikan multikulturalisme sebagai upaya transformasi dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk menstruktur ulang lembaga-lembaga pendidikan agar mampu mengakomodasi perbedaan siswa seperti jenis kelamin, ras, atau etnis, dan kelompok sosial, sehingga semua siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan serta sikap yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan budaya nasional maupun budaya global yang beragam. Pendidikan ini juga berlandaskan pada teori yang mengakui keberagaman manusia, termasuk pengakuan terhadap perempuan. Tujuan utamanya adalah kebebasan dan keadilan dengan membatasi isu-isu rasisme dan seksisme di lingkungan pendidikan. Selain itu, pendidikan ini berfungsi sebagai gerakan sosial mendorong integrasi masyarakat melalui pendidikan berbasis nilai-nilai demokrasi dan dirancang untuk memperkuat persatuan dalam masyarakat yang beragam agar tetap terjalin dalam kesatuan yang kokoh. Menurut H.R. Tilar, pendidikan berwawasan multikultural mampu memberdayakan siswa untuk memahami realitas sosial yang kompleks. Pendekatan ini melibatkan berbagai aspek dalam pendidikan, mulai dari kurikulum, pengembangan karakter, hingga penerapan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. James Banks dalam bukunya An Introduction to Multicultural Education menjelaskan bahwa ada 8 ciri utama yang perlu dimiliki oleh sekolah multikultural. Yang pertama, kebijakan yang mendukung pendidikan multikultural. Sekolah harus memiliki kebijakan yang mendukung penerapan pendidikan multikultural, termasuk dalam hal penerimaan siswa dari berbagai latar belakang dan kebijakan anti diskriminasi. Yang kedua, sikap positif staf sekolah terhadap keberagaman. Staf sekolah harus memiliki sikap positif terhadap keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Ini penting untuk menciptakan suasana yang inklusif bagi semua siswa. Yang ketiga, keberagaman staf sekolah
Sekolah sebaiknya memiliki staf dengan latar belakang budaya yang beragam, sehingga siswa dapat melihat representasi dari berbagai kelompok dalam lingkungan pendidikan mereka. Yang keempat, kurikulum yang bersifat transformasional dan multikultural. Kurikulum harus mencerminkan keragaman budaya dan menyediakan materi yang mendorong siswa untuk memahami perspektif budaya yang berbeda. Yang kelima, strategi pembelajaran yang konstruktif dan partisipasi. Yang keenam, partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan bermultikultur. Ketujuh, bahan ajar yang mendukung nilai-nilai multikultural. Bahan ajar yang digunakan di sekolah harus mendukung penguatan nilai-nilai, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan. 8. Pemantauan rutin atas program pendidikan. Program pendidikan harus dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemantauan ini membantu sekolah menilai dampak program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Di Indonesia, pendidikan berwawasan multikultural dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menciptakan harmoni nilai dalam realitas sosial dan budaya yang beragam. Istilah wawasan di sini merujuk pada pandangan atau perspektif tertentu. Pendidikan berwawasan multikultural berarti pelaksanaan program pendidikan yang mengadopsi sudut pandang multikultural. Memahami konsep ini tidak bisa dipisahkan dari konsep pendidikan multikultural yang awalnya berkembang di Barat. Meskipun demikian, pendidikan berwawasan multikultural di Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan konsep aslinya di Barat, melainkan hanya menjadi rujukan dalam memahami pendidikan multikultural dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Istilah pendidikan berwawasan multikultural dianggap lebih tepat karena ada perbedaan konteks antara Barat dan Indonesia yang menyebabkan penerapan konsep ini tidak bisa disamakan sepenuhnya. Kesimpulannya, multikulturalisme bukan hanya sekedar konsep sosial, tapi juga sebuah landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam era globalisasi, di mana degradasi nilai sering terjadi, pendekatan multikultural memberikan arah untuk mengharmonisasi perbedaan. Melalui pendidikan berwawasan multikultural, kita dapat menciptakan generasi yang memahami, menghargai, dan mendukung keberagaman. Dengan begitu, perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya dan memperkuat persatuan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.